Baik, kita akan masuk ke bagian pertanyaan nomor 1. Pada proses-proses yang ditunjukkan oleh diagram PV berikut, semua sistem berubah dari keadaan A menuju B. Urutkan dari yang paling besar proses-proses tersebut berdasarkan usaha atau kerja yang dihasilkan oleh sistem dari keadaan A menuju B. Apakah energi dalam sistem bertambah atau berkurang? Lalu proses manakah yang memberikan perubahan energi dalam terbesar? Apakah sistem menerima kalor atau mengeluarkan kalor? Terkait dengan usaha, jika kita punya diagram PV, karena usaha itu didapat dari integral P dikalikan dengan dV dari VI menuju ke VF, maka usaha akan sama dengan luas daerah di bawah kurva. Sehingga urutan usaha dilihat dari luas di bawah kurva. Kalau kita lihat dari urutannya adalah, ya kita tidak perlu menghitung terlalu presisi, tapi sudah bisa terlihat bahwa proses 2 lah yang akan lebih besar dibandingkan proses 1. Ya, bukan A ya, 2 ya. Dia akan lebih besar dibanding proses 3 dan akan lebih besar dibanding proses 4. Ini yang poin pertama ya. Lalu, apakah energi dalam sistem bertambah atau berkurang? Energi dalam dari semua kasus akan bertambah karena suhu akan meningkat. Jadi karena di sini kalau Anda bisa lihat titik A dengan titik B untuk setiap proses itu mengalami perubahan tekanan, juga akan mengalami perubahan volume. Nah, kalau kita tinjau dari persamaan keadaan gas ideal, PV sama dengan nRT, maka kalau ininya naik dan V-nya naik, maka tentu saja temperaturnya juga naik, mengingat energi dalam sistem bertambah. Seiring dengan pertambahan temperatur, maka tentu saja energi dalam sistem bertambah. Proses manakah yang memberikan perubahan energi dalam terbesar? Nah, karena keadaan awal dan keadaan akhir untuk setiap proses sama, maka jawabannya untuk proses yang memberikan perubahan energi dalam terbesar tidak ada ya, jadi semua sama. Lalu, apakah semua sama? Apakah sistem menerima kalor atau mengeluarkan kalor? Nah, kalau di sini karena usahanya positif ya, dan kalau kita bicara soal perubahan hukum termodinamika pertama, Q dikurangi dengan W. Karena ini positif, maka kita punya Q akan sama dengan delta NT ditambah dengan W. Karena di sini temperaturnya selalu naik, jadi ini positif ya. Lalu W karena dia volumenya selalu naik, artinya juga W-nya akan selalu positif juga, maka tentu saja Q-nya juga positif. Karena Q-nya positif, semuanya positif, artinya semua sistem akan menerima kalor. Mengingat kalornya positif ya, Q-nya positif. Berikut pembahasan untuk nomor 1.